Halo, kembali lagi di tutorial kali ini. Dan ini adalah lanjutan dari tutorial sebelumnya yang part 1 ya. Sekarang ini lanjutnya ya part 2. Nah, kalau kemarin itu kan nggak terstruktur ya. Tapi kali ini sudah ada struktur pembahasannya. Jadi harusnya tidak terlalu melenceng kemana-mana. Kayak misalkan di sini lanjutan dari selection tool. Nah, karena kemarin di video yang pertama itu part 1 bisa kalian tonton kalau misalkan belum. Nanti ada linknya mungkin atau playlistnya, bisa dicek. Lanjutan selection tool. Terus ada penjelasan tentang layer, cara potong layer dan seterusnya nanti. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Karena ini lanjutan, jadi ya lanjutan. Nah, bisa dilihat di sini adalah yang project kemarin ya. Gue zoom nih, part 1 ngasih tentang yang move atau selection tool. Bisa beda-beda ya, move tool bisa juga atau selection tool. Move tool itu di mana ya, baris seberapa ya? Di sini berubah jadi kayak move tool gitu, alat untuk memindah. Nah, jadi kalau yang tool satu ini sebenarnya ya kayak tool kayak kursor biasa aja. Tahu kan mouse kita itu bisa buat mindah-mindah kayak gini. Misalkan kayak di sini Sakura Animation dari sini ada BSD ini. Oh, buat mindah-mindah kayak gini kan nih. Nah, itulah fungsinya dari yang tool satu ini. Sesimpel itu. Buat mindah layer atau buat nurunin layer kayak gini kan, itu pokoknya. Nah, kemudian yang kedua itu pembahasannya tentang layer. Nah, layer itu apa? Kan kita sudah beberapa kali sebut layer tuh, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Jadi layer itu adalah lapisan dari proyek yang akan kita buat gitu. Jadi dia video kita, terutama di After Effects, itu membutuhkan beberapa lapis-lapis layer. Bisa mulai dari background, di bawahnya kan, mungkin di atasnya nanti ada tambahan lagi art 1 atau art apalah pokoknya, art 2 nanti di atasnya lagi layernya, terus lapisan seterusnya sampai ke atas. Nah, lapisan atau layer ini kalau kita istilahkan itu sama dengan kue lapis, mungkin kalau kita istilahkan ya, kue lapis. Misalkan kue lapis kan itu ada warna-warnanya. Nah, begitu pula layer. Semisal di sini gue tambahin, kita tambah di sini layer solid layer. Nanti untuk solid layer gue jelasin lagi. Nah, ini untuk biar gampang kita scale ya, scale. Nah, ini kan layer yang warna merah atau solid layer ini tadi menutupi layer Sakura yang ada di bawah sini. Konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kue lapis kan kalau kita lihat dari atas itu lapisan-lapisan yang di sampingnya itu tidak terlihat. Tapi kalau kita lihat kue lapisnya dari samping, baru kelihatan lapis-lapisannya, entah warna merah, kuning, hijau, bisa kue lapis ya misalkan. Dan layer-layer ini pun bisa kita buat kayak kue lapis gitu, warnanya misalkan warna bisa diubah-ubah di sini labelnya ya nih, dan bentuknya pun jadi warna-warni seperti ini, alangkah miripnya seperti roti lapis tadi gitu ya. Jadi untuk membuat suatu video atau proyek tadi di After Effects ya, bukan hanya di After Effects, sebenarnya di Premiere, DaVinci, Photoshop itu ada layer-layernya dan itu berlapis-lapis. Nah, kalau yang konsep di After Effects ini sendiri itu lebih mirip dengan konsep yang ada di Photoshop. Jadi kalau biasanya udah make Photoshop, harusnya biasanya udah paham kalau yang di After Effects ya. Kalau yang di Premiere itu agak beda, sama tapi agak beda layernya. Di Premiere tadi, Premiere atau DaVinci.
layarnya kan lebih sama sih, agak ke samping kayak susunannya. Cuman kalau di After Effects itu nanti misalkan ini kan gua potong sini. Oh ya, untuk shortcut bisa dilihat di sini ya, apa-apa yang dipencet tadi. Mungkin ada yang mau tahu. Nah, kalau di After Effects kan sistem layarnya kayak gini nih. Untuk video detik pertama 0 sampai 1, dia itu kayak naik-naik terus kayak gini nih. Nah, sedangkan untuk Premiere itu dia itu sistemnya lurus. Mungkin agak sedikit beda di penjelasannya nih, lurus. Kalau perbandingannya mungkin ada yang hijrah dari Premiere, dia itu lurus saja sampai sini nih, nggak ada yang naik kayak gini. Palingan yang naik itu buat kayak adjustment layer atau subtitle di atasnya, atau buat color grading itu di atasnya. Jadi di Premiere itu rata-rata paling banyak layarnya bisa ya 10 lah, sedangkan di After Effects mungkin bisa sampai 200 atau bahkan ada yang sampai 1000 kalau dia nggak di pre-compose. Nah, pre-compose itu pembahasan yang lain, nanti masuk di bawahnya. Nah, sampai di situ itu tadi bagian tentang penjelasan tentang layer. Nah, sekarang tentang cara memotong layer. Nah, tadi kan ada di contohan ini layarnya terpotong-potong. Bagaimana caranya? Nah, itu ada shortcutnya lagi ya. Atau kita bisa sebenarnya kayak gini. Anggaplah, cuman nanti akan sedikit panjang jadinya. Misalkan kita komposisi di sini ada 1 menit berapa nih? Berapa kemarin? 1 menit 30 detik ya. Nah, kayak gini ya kan? Ini kan panjang gitu. Buat memotong itu kita masih bisa pakai selection tool. Misalkan kayak gini, kita mau potong layer yang warna merah, mau di 5 detik bisa. Nah, bisa seperti itu. Itu cara yang agak lambat sebenarnya. Atau kita mau potong dia sebelum masuk ke sini. Misalkan kita ada video ya, cari video dulu. Misalkan di sini ada API, overlay API ya, kita import ke sini. Sudah kan? Ini bisa kita klik 2 kali yang di sini. Di sini gua zoom. Kemarin tuh gua ke zoom karena salah setting. Yang Fire MOP kita zoom ya. Kita klik 2 kali. Muncul di sini. Di sini ada namanya footage. Jadi bedakan di sini komposisi yang bagian kita tadi, bagian kita timeline editing kita. Sedangkan di sini bagian footage dari Fire tadi. Nah, di sini kita bisa motong juga ya. Misalnya 20 frame. Soalnya kita mulai dari sini. Ini adalah tombol icon buat motongnya. Bisa kita klik di sini. Ini yang untuk awal dan ini untuk yang outnya, akhirnya. Jadi nanti kepotong di bagian sebelah sini. Misalkan, nah, ini bisa entah kita tarik di sini aja. Nih. Dia bakalan udah kepotong ya kalau kita zoom sini. Ingat ya, zoom tadi Alt dengan scroll wheel mouse, bisa dilihat di sini Alt. Jadi akan kepotong seperti ini. Nah, itu kalau kita mau potong sebelum diimport. Tapi kan kalau misalkan foto, dia nggak ada di sini ya kan. Jadi mau nggak mau motongnya pas di sini nih. Sedangkan di sini tidak ada alat untuk memotongnya, maka caranya adalah dengan tool tadi, selection tool, atau dengan shortcut. Nah, shortcutnya itu adalah kita bisa pakai Alt atau apa, lupa gua namanya ini ya. Ini bisa dilihat nih. Nah, itu kayak tutup kurung yang kotak di keyboard. Cara potong layarnya tadi bisa dengan Alt plus yang kurung kotak ini, lupa namanya, backstep atau apa itu. Nih, ini untuk yang motong yang di depan innya sini. Kita cocokkan lagi, bisa dilihat sambil lihat shortcutnya ada di sebelah sini ya. Motong kan, terus ujungnya di sini
yang tutupnya ya, ALT plus yang tutup korong kotak ini tuh bisa dilihat. Jadi gitu untuk motong in outnya kalau mau cepat. Bayangin aja misalkan layar kita di sini ada 5 menit, nggak mungkin kita geser satu persatu kayak gitu. Jadi buat cepatnya tadi motong di sini misalkan, oh ya lupa nih, garis birunya ini harus di posisi layar yang mau kita potong, dan ini jangan lupa harus diselect layarnya. Nah ini mau kita potong ujungnya, ALT tutup kurung lagi tadi, tutup kurung kotak atau apalah itu. Nah, jadi terpotong, bisa kita geser lagi dengan tool. Nah begitu adalah cara motong After Effects. Nah, sesimpel itu, dan memang shortcut yang ini harus dihafal ya. Kemudian ada lagi cara memotong dua bagian, maksudnya dibelah gitu, dan dia kayak terduplikat, bukan terduplikat tapi kayak contoh gue tadi ya. Shortcutnya itu adalah Ctrl Shift D. Nah itu buat motong kayak gini. Jadi misalkan kita ingin kayak gini, kan ada layar Naruto Sakura aja, kita mau bikin dia di atasnya itu mirip, cuman sedikit beda aja animasinya gitu. Nah kita potong, naikin ke atas gitu. Nah di sini azan, kita break sebentar, di pause ya. Oke dilanjut karena sudah selesai azannya. Tadi di bagian ini kan yang memotong, Ctrl Shift D, memotong yang membelah gitu, Ctrl Shift D, bisa diingat, Ctrl Shift D lagi. Jadi misalkan kita mau bikin beberapa kali layarnya muncul, bisa kayak gitu, misalkan kayak gini lah tadi. Cuman mau dibedakan ya kan atasnya, yang di sini atasnya ada ini misalkan nih, yang di sini nggak ada gitu contohnya, atau lain-lain lah pokoknya. Kalau sudah sudah bisa, nanti di atasnya ini mungkin bisa ada kamera, ada nur dan lain sebagainya. Selanjutnya apa nih, cara potong layar tadi kan sudah lewat ALT, jangan backstep atau sama yang tutup kurung yang ini tadi, plus saja sini, plus tutup kurung kotak ini. Aduh ya Allah. Nah itu, terus penjelasan icon-icon yang ada di timeline. Nah di sini kan banyak ikonnya nih. Nah di sini mulai bakalan sedikit memusingkan untuk diingat karena di sini ada banyak. Kita mulai mungkin dari di sini. Kita zoom biar kelihatan. Nah di sini kan ada icon mata itu. Nah di sini bisa diklik ya kalau mau tahu. Nah tulisannya sini video hide video from komposisi. Jadi misalkan, zoom dulu. Nah di sini jika kita misalkan nih layarnya ini nih, kita select dulu, kita matikan mata ya, maka dia akan menghilang, tersembunyi. Termasuk ketika kita mau mengekspor atau rendernya, nanti dia nggak muncul di sini, cuman hitam gitu. Begitu simpelnya ya. Ini untuk menyembunyikan layar yang mata sini. Kemudian di sini lagi ada icon audio, sedangkan di sini kita nggak ada audio ya. Mungkin kita tambah dulu nih. Mumpung di sini ada apa ya? Zenless Zenjero deh, sini deh harusnya ada suaranya nih. Kita import. Bisa diimport langsung di sini ya. Gacha maksudnya. Di sini ada audio, jadinya muncul. Kalau kita pencet di sini, yang audio ini, nih, yang kecil ini, kalau kita pencet itu bisa nggak ada suaranya. Nah, misalkan nih yang ada suaranya nih, audionya kan. Kalau kita matikan dia jadi mute gitu, nggak ada suaranya jadinya nih. Seperti itu, simbol itu. Kemudian di sini ada yang titiknya, apa ini? Titik ini untuk solo atau head al video non solo gitu. Jadi maksudnya gimana?
Jadi misalkan kita mau munculin cuman layer yang ini nih, mungkin kita layernya bisa sampai 100-an gitu kan. Kita hanya mau munculkan layer yang ini saja. Mungkin biar kelihatan kita scale dulu. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini. Jadi ketika kita pencet yang ini, maka yang lain akan mati semua layernya. Semuanya ya. Terkecuali yang ada titik ini tadi. Biar lebih jelas kita zoom lagi nih, titik. Nah, misalkan juga kita tambah lagi titiknya, maka dia akan ikut muncul. Jadi fungsinya kayak gitu ya. Nah, jadi dua layer ini aja yang muncul nih. Sedangkan yang ini tidak muncul, ini tidak muncul kan. Bahkan yang ini juga tidak muncul. Nah, semisal kita kan juga mau mencet bagian backgroundnya, ini juga bisa dipakai ya. Kita pencet di sini, maka yang muncul hanya akan bagian belakang. Seperti ini nih. Ini dia bagus, ada suaranya juga nih. Nah, yang di atas nggak muncul kan semuanya. Misalkan kita mau cek dua layar ini aja bisa, atau misalkan kita mau mencek lirik, kalau kita bikin sesuatu atau teks itu, bukan lirik ya, teks, maka ini ada agak ngelak sedikit kan. Nah, maka yang akan muncul hanya bagian teksnya nanti. Misalkan di sini gue tambah teks deh, teks uji coba gitu, uji coba. Nah, maka ini kan di bawah nih harus kita naikin nih, berarti layarnya nih paling kada harus di atas dari layar yang Naruto ini nih, karena ini kan layar Naruto nih. Jadi atau kita pindahin aja ke paling atas. Nah, jadi yang hanya muncul nanti bagian teksnya. Kita tengahin sini, nggak kelihatan, warna hitam deh. Select warna hitam. Nah, yang teks ini kalau kita aktifin solo ini malah nggak kelihatan ya, kayak gini. Nah, warna putih deh. Maka warna teks bukan warna teks, maka hanya yang warna ini aja yang muncul, warna teks ini aja yang muncul, yang lainnya nggak muncul. Begitu. Nggak tahu nih, kayak agak nge-lag dikit nih rekamannya, nggak tahu deh ya, yang penting audionya kedengaran ya. Gitu ya tadi untuk yang bagian solo. Terus ini ada gambar gembok, bisa zoom lagi, di sini ada gembok. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengunci layar kita. Nah, itu kurang lebihnya sama kayak di yang software-software lain, lock ini. Jadi kalau misalkan kita lock, ini bahkan tidak bisa kita select ya, tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita apa-apain gitu, karena dia udah terkunci. Tapi masih bisa kita taruh ke bawah kalau kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kita mau kunci bagian backgroundnya biar nggak kemana-mana, ya bisa dikunci. Nah, itu fungsinya tadi untuk yang bagian lock. Nah, di sini ada namanya label, kemudian label ya. Untuk label ini sendiri, ya ini untuk warna dari layar kita. Jadi kalau kita mau variasikan warnanya, bisa dikasih warna. Fungsi label sebenarnya lebih daripada itu ya. Misalkan kita sewaktu-waktu mau pilih warna tertentu, bisa gitu. Karena biasanya kan untuk solid layer itu ada warna-warnanya. Kayak misalkan solid layer itu biasanya warna merah. Terus yang teks ini biasanya warna merah untuk defaultnya ya. Jadi kalau misalkan kita pencet yang di sini, nih, klik kanan, right click, enggak kena. Bukan di situ, di sini, di yang sininya. Kalau kita klik, ada pilihan select label group. Jadi hanya warna merah yang akan terselect gitu, hanya akan terpilih. Atau misalkan di sini nih, kita klik kanan terus select label group, maka hanya warna-warna ini yang akan terpilih. Itu mungkin situasi tertentu bisa terjadi atau bisa diperlukan maksudnya. Sampai di situ yang label, di sini ada terus pagar-pagar ini ya, nama bukan
eh, number, maksudnya angka dari layar kita. Ini angkanya dari atas ya, 1 sampai berapa gitu, nanti ke bawah sini. Kemudian ada source name, ini bisa diganti ya. Source name itu maksudnya nama yang dari project panelnya sini. Nah, kalau misalkan layer name itu sewaktu kita rename di sini. Nah, untuk rename itu bisa kita pencet enter di keyboard pada layarnya, enter. Misalkan kita kasih nama yang ini Sakura deh. Nah, Sakura aja gitu. Kalau yang ini Naruto gitu. Nah, maka pada bagian sini yang tampil itu yang layer name. Tapi kalau kita ganti di sini jadi source name, maka dia akan kembali kepada sumber nama aslinya. Nah, itu yang membedakan. Misalkan di sini juga kita kasih nama merah gitu. Nah, di sini kelihatan ini layer name. Kalau ini tadi search name, red solid kan nama aslinya. Itu untuk yang bagian search name. Kemudian ini ada namanya saya atau hid layer in timeline. Ini maksudnya untuk menyembunyikan layer pada timeline. Dan di sini ada, kalau ini kan hid sama sekali gitu, hid bahkan sampai ke rendernya itu di hidden. Kalau ini beda lagi nih. Ini kalau kita pencet, misalkan kita mau hilangin layer solid ini gitu, nah, yang layer namanya merah ini kita pencet di sini kan akan berubah sedikit nih. Kita zoom sini, nah akan berubah. Ketika kita pencet seperti itu, terus di sini diaktifkan. Nah, ini harus diaktifkan untuk membuat ini berfungsi. Maka dia akan menghilang di sini. Seperti lihat ini hilang kan. Cuman dia tetap ada di tampilan sini. Jadi itu hanya fungsinya untuk mengurangi jumlah layer yang terlihat di sini. Kan bisa jadi misalkan layernya banyak sekali, atau ada beberapa layer seperti null atau adjustment layer yang mau kita hidden, maka bisa kita hidden di timeline tadi menggunakan ini tadi. Ini kalau misalkan kita pencet lagi yang Naruto, maka hilang juga di sini Naruto sini, atau Sakura di sini hilang. Nah, cuman hilang pada timeline ya, tetap nanti dia akan terrender. Contohnya aja misalkan kayak teks ini tadi nih, kita hidden, maka dia akan tetap ada di sini, bisa dilihat. Nah, kita munculkan kembali dengan ini tadi nih, tombol yang ini, yang biru ini kan, kayak bentuk apa itu, kayak ada topengnya. Kita matikan kembali, maka dia akan muncul semua. Nah, ini kita kembalikan kepada normal, nah, seperti ini. Kemudian ini ada lagi ini titik. Ini kenapa nggak bisa dipencet? Karena ya biasanya entah kenapa kalau teks pasti ada terus ininya nih. Ini untuk memberikan contohnya, misalkan di sini gua apa ya? Ini agak anu sih sedikit yang next atau advance nih. Tapi gua contohin aja. Misalkan di sini kita precom ya. Nah gini gua precom dulu. Precom nih belum masuk penjelasan sebenarnya nih. Nah, ini kan ada di sini jadinya nih tombolnya. Ini semisalkan gimana ya jelasinnya? Kita scale gini nih. Terus kita aktifkan, maka dia akan terlihat seperti ini nih. Komnya itu akan menyesuaikan yang pada bagian di dalam sini, bagian layarnya, termasuk misalkan ada apa ya, kamera. Kalau kamera biasanya dia maka akan hilang, misalkan ada di sini kamera, tapi itu nggak usah dijelasin dulu, intinya kayak gitu. Ini kan bisa dilihat di sini, gua zoom ini biar kelihatan, harusnya udah kelihatan ya. Mungkin kita ganti ke biru, jangan hijau deh, hijau green. Di sini ada nih hijau-hijaunya ini ya, ini tanda ukuran dari komnya, itu batas komnya, batas ujung. Nah, kalau kita pencet ini, dia tuh kayak menyesuaikan dengan layar yang ada di dalam precom tadi. Nah, kayak gitu contohnya. Maka dia kayak akan kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya.
Terus kemudian di sini ada lagi nih. Di sini hasilnya ada di tulisannya percom layer collapse transformation perfector control list. Jadi misalkan kita precom, dia akan tetap menyesuaikan dengan yang transform dari ukuran yang ada di dalam comnya tadi. Nah kemudian mungkin yang ini kan ada nih kayak garis quality and sampling. Jadi bisa kita misalkan kayak gini nih, kita aktifkan. Ini ada beberapa settingan kayak kualitas gitu. Nah misalkan yang miring kayak gini, miringnya tuh arah ke kanan, maka dia akan kayak pixel, nggak bisa dilihat di sini, jadi kayak pixel kualitasnya. Nah kalau kita kembalikan dia akan lebih normal gitu. Kalau full nih full, nah agak lebih turun gitu kualitasnya jadi pixel. Ada juga kayak gini nih, kurang tahu sih yang kayak kayak miring kayak gitu apa ya, cuman yang lebih sering dilihat mungkin kayak gini sih. Terus di sini ada FX. Ini ketika kita kasih efek, maka dia akan muncul di sini. Misalkan di sini kita contoh ada efek apa ya, misalkan yang bawaan aja, channel mungkin blend. Nah di sini kalau kita jangan blend deh biar kelihatan apa ya, kayak efek-efek di store misalkan ada blending ini aja deh, sisi band it. Nah kalau kita aktifkan di sini band it, kalau kita pencet yang di sini yang FX ini, dia akan mati efeknya kayak gitu ya. Simbol itu tombol-tombolnya. Kemudian di sini ada motion blur. Motion blur ini nanti fungsinya kalau kita membuat sebuah transform di sini, maka dia akan muncul nanti kayak gini nih. Ini kita kasih keyframe ya. Kita kasih motion blur di sini aktif nih. Kalau kelihatan kocak. Ini nggak usah sampean ya. Kemudian kita pantas nggak muncul di sini, harus di dulu. Dikasih keyframe assistant yang easy is, baru muncul di sini. Kita bercepat misalkan di sini kayak gini nih, di contoh ya misalnya. Nah dia jadi ada motion blur kayak gitu ya kan, tapi ketika kita matikan dia kagak ada. Nah termasuk yang di sini misalkan kita matikan juga, di sini tetap ada, cuman ini keseluruhan layer yang ada motion blur dia akan mati semuanya, atau sebaliknya kalau kita aktifkan dia akan hidup semuanya yang ada tanda motion blur ini. Nah itu untuk yang penjelasan icon motion blur. Terus di sini ada yang kayak tombol icon yin dan yang, ini bisa dilihat nih kayak putih hitam putih gitu. Kalau kita jelaskan atau deskripsikan bulat, kalau itu diaktifkan itu akan jadi seperti adjustment layer. Adjustment layer itu apa? Adjustment layer itu untuk menaruh efek dan sebagainya di atas daripada layar kita. Biasanya juga dipakai buat coloring ya. Ini kita jelasin lebih dulu nih adjustmentnya layarnya tadi. Misalkan kita taruh yang efek band it tadi nih. Nah ini akan mempengaruhi seluruh layer yang ada. Bukan band it mana nih, band it nih. Nah dia akan mempengaruhi seluruh layer yang ada di bawahnya kecuali yang di atasnya. Misalkan kayak kita kayak gini nih. Nah yang ini kena, sedangkan yang di sini tidak kena. Nah misalkan kayak gini ya kan, yang di bawah layer adjustment layer dia tidak kena. Jadi fungsinya kayak gini nih. Kalau kita matikan dia bakalan mati adjustment layernya. Ini bakalan jadi seperti kalau dimatikan itu hanya jadi kayak solid layer. Apalagi kalau kita matikan efeknya di sini ya, efeknya, maka dia akan jadi seperti solid layer. Nah buat solid layernya penjelasannya agak di bawah dikit nanti. Solid layer yang ada di sini tadi nih, ini ada solid layer.
Nah, terus di sini yang gambar kotak 3 ini adalah untuk 3D, membuat layer kita jadi 3D. Ini bentar nih, aktifkan dulu jadi adjustment layer. Nah, jadi bahkan misalkan kita mau ini jadikan jadi adjustment layer, itu bisa kayak gini, maka dia akan jadi adjustment layer ya. Yang ini tadi sisi bend edge di sini misalkan. Nah, maka dia seperti seumpama adjustment layer, padahal di sini layer komposisi ya. Cuman orang mana gitu yang jadiin ini adjustment layer, sedangkan kita bisa nambah di sini adjustment layer. Palingan solid sih, yang solid layer bisa dijadiin adjustment layer. Kalau kom atau layer background art sini jangan dijadiin adjustment layer ya. Nah, tadi yang 3D ini semisalkan kita kasih contoh ke sini deh. Gua scale dulu. Ini kalau kita 3D, gua kasih lihat di dalamnya ini tambah yang panah. Oh ya, ini belum dijelasin tadi ya. Yang panah ini buat buka bagian-bagian transform atau efek yang ada di dalam layar. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada efeknya, contohnya seperti adjustment layer ini, maka di sini ada efek muncul kalau ada efek. Tapi kalau nggak ada, ini hanya berfungsi untuk membuka transform. Transform itu untuk memindah-mindah, untuk scale, untuk rotasi dan sebagainya. Ini kan posisi, maksudnya itu untuk memindah. Sini ada scale untuk skala atau ukurannya gitu, rotasi ya kan, memutar, dan opacity, pokoknya bagian-bagian dari transform tadi. Nah, kalau normalnya posisi ini, kalau ini tidak 3D, maka hanya akan ada dua, yaitu X dan Y. X itu yang bagian sini, Y bagian sini. Jadi seringnya itu biasanya X itu maksudnya horizontal ya, lurus, ya ini lurus, sedangkan untuk yang Y itu vertikal kayak gini. Kalau kita aktifkan ini yang kotak, maka dia akan muncul tambahan di sini yang Z, seperti terlihat di sini ada Z ya. Nah, jadi ada transform untuk yang Z. Z itu kalau kita istilahkan kayak zoom, posisi pada zoomnya misalkan ini kan contohnya aja nih kayak gini. Ini dari depan kan menutup ke belakang kayak gitu, zoom kalau kita transform pindah. Sedangkan horizontal tadi yang X dia kan samping ke sini, kalau Y ke atas ke bawah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian ya untuk 3D tadi ya, misalkan ada nanti penjelasan yang lebih lanjut untuk settingan 3D itu seperti apa. Kemudian di sini ada tombol parent, tuh nggak tombol, icon. Ini namanya parent, kayak tali gitu. Jadi tali ini kalau kita istilahkan itu ya seperti tali pada umumnya. Jadi misalkan talinya ini kita sangkutkan ke sini, kita apa namanya, kita tarik, bukan sih, kita buat talinya itu mengikuti layer yang Sakura. Ini bisa dilihat kotaknya di sini dan terlihat ada kotak. Nah, maka di sini ada tulisan Sakura. Jadi ketika kita nih di sini kita buat dua, oh ini udah di parent ya, sorry, kita batal dulu parennya. S ya, untuk scale sini nih. Nah, kita parent layer Naruto ke Sakura, maka layer Sakura, ketika layer Sakura dipindah, misalkan kita pindah kayak gini, maka layer Naruto akan mengikuti yang sebelah sini, begitu ya. Nah, misalkan mana lagi nih? Nah, di sini kan misalkan ini kita parent ke layer yang Sakura yang ada prekomnya ini, maka yang ini Naruto akan mengikuti layer Sakura, dan layer Sakura akan mengikuti layer yang prekom Sakura ini. Nah, misalkan kayak gini tuh, biar kelihatan kayak
kita geser kayak gini. Nah, kita dekatin deh keduanya, harusnya beda sih artnya biar bagus. Nah, maka keduanya akan bergerak gitu. Itu fungsi dari yang parent tadi. Parent ini sebenarnya bisa lewat sini juga nih, cuman agak ribet ya kan, kita harus milih satu-satu. Milihnya tuh kalau misalkan 100 di sini kan panjang ke bawah, jadi lebih gampangnya pakai ini tadi, tali. Sudah habis yang tentang itu, ternyata cukup panjang ya, padahal di sini banyak nih penjelasan icon. Nah, dan ini yang precom kayaknya udah habis yang untuk icon. Oh, paling ini nih, ini belum ya, grab ini nggak usah kayaknya, nggak terlalu kayaknya. Grab 3D ini juga nggak terlalu juga. Ini oh ya, ini nih paling kita mulai dari sini nih. Ini buat, kan tiap layar kita itu ada yang di precom. Misalkan precomnya kita itu di dalam sini ada yang di precom lagi. Mungkin gue jelasin yang precom dulu tadi ya. Nah, yang precom, misalkan kita precom yang layar Sakura deh. Kita precom. Cara precom itu adalah Ctrl Shift C. Nah, ketika kita precom Ctrl Shift C tadi, maka layar ini akan berpindah ke komposisi yang baru. Komposisi yang baru kayak gini. Lihat di sini kotaknya berubah. Kita undo, coba Ctrl Z. Nah, sebelumnya kan kotak transformnya itu ada di sini nih. Kalau kita precom, dia akan kayak gini nih. Anggaplah misalkan kita pindah ke sini deh. Nah, ini kan akan terpotong dia. Karena kenapa? Oh, bentar, ini parentnya masih aktif. Nah, ketika kita pindah ini, dia akan terpotong. Karena kita buat dia di dalam precom yang baru tadi. Jadi precom itu kayak memasukkan beberapa layar. Misalkan kita mau beberapa layar, ini satu layar aja sih tadi nih, menjadi com yang baru di dalamnya. Jadi ini kan ada di sini bagian-bagiannya, ada final komposisi final, ada Sakura Project Com 1 di sini. Jadi dia kayak berbeda com lagi. Nanti bisa panjang sini, bisa banyak, tergantung berapa banyak yang kita precom. Nah, precom ini juga bisa mempermudah kita ketika layarnya itu banyak sekali ya. Sebenarnya pengen kasih contoh sih, atau mungkin ya buka After Effects yang 2025 deh buat contoh yang di Lion ya. Harusnya dari tadi dibukanya. Nah, ini tadi baik, ini adalah contoh quarter dulu. Layar yang begitu banyak precomnya. Di sini ada misalkan intro, ada pre-chorus. Oh ya, sorry kalau ada suara masuk dari luar ya. Nggak apa-apa. Semoga kedengaran aja di sini. Nah, di sini ada beberapa yang precom di sini, misalkan heart deg-deg gitu. Heart deg-deg 1 2. Nah, kalau misalkan kita pencet yang tadi, mana ya? Nah, ini. Di sini bisa kita buka langsung di sini lebih cepat. Anggaplah misalkan kita punya beberapa layar yang lumayan banyak di sini. Ini termasuk sedikit sih. Misalkan kita aktifkan sini, kita bisa langsung buka layar pre-chorus misalkan, atau pre-chorus saja deh. Pre-chorus ini maka dia akan buka yang di sini. Jadi fungsi ini tadi adalah membuka precom yang ada pada komposisi. Misalnya di sini ada precom Hataraku Takunai, maka dia akan buka secara cepat kayak gitu. Kan biasanya ada yang banyak kayak gini nih precomnya. Mungkin kita agak capek atau ngelihatnya. Tapi kalau kita ingat nama layarnya apa, kita bisa langsung di sini aja nih. Buka misalkan teks 24. Nah, ini kan langsung ketemu, bisa kayak gitu. Kalau kita mau cari layarnya, atau di sini tadi ini tapi buat khusus yang di precom aja ya. Nah, ini nanti bisa lagi dicek lagi di sini, di dalamnya ada apa-apa sampai ke dalam kayak gitu. Tapi jujur gua jarang juga sih pakai yang kayak ginian. Dan itu ada shortcutnya, pencet tab ya, tab kayak gini nih. Tab sekali, kalau jadi banyak sekali munculnya. Tab sekali aja tabnya, terus pencet sini misalkan. Nah, kalau kita ingat beberapa ke dalamnya, kan gua biasanya langsung aja buka di sini nih.
soalnya capek juga kan. Mending langsung dibuka di dalamnya sini kayak gitu penjelasannya untuk yang ini tadi ini. Mini flowchart tab ya pokoknya namanya, flowchart atau apa itu. Terus di sini yang nggak usah dulu lah inilah. Ini motion blur tadi udah. Terus ada graph editor. Ini contohnya tadi udah gue contohin tadi di sini. Graph editor itu tadi yang di sini nih. Itu untuk membuat animasi dari transform kita supaya lebih smooth dan atau bisa dibikin bounce, maksudnya mantul dan sebagainya. Nah ini nanti ada tutorial terpisah ya. Untuk di sini gue jelasin aja di sini. Nah misalkan kita lihat nih P, shortcut untuk membuka posisi itu P ya, P, S untuk skala, dan T untuk opacity. Kemudian untuk membuka rotasi R ya gitu, bisa di sini nih. Lalu langsung kita buka di sini aja kalau kita rajin, jadi langsung muncul semuanya di sini. Nah kemudian di sini kan ada udah gue bikin di sini nih. Misalkan kita ulang ya. Nah kita ulang misalkan. Ketika kita mau menambah animasi pada posisi, maka kita aktifkan di sini yang namanya keyframe. Nih di sini nih. Jamnya di situ, stopwatchnya. Nih, time. Ketika kita pencet ini, muncul kayak gini, keyframe. Zoom akan muncul di sini pada titik pada garis biru ini. Soal di sini lagi nih. Bisa kita pencet di sini atau langsung saja langsung kita geser. Maka dia akan otomatis muncul, atau dipencet tadi lalu geser bisa kayak gitu. Maka animasi akan aktif di sini. Kayak gini nih. Aduh, salah. Untuk pindah-pindah keyframe-nya bisa ya pakai yang panah di sini nih. Kita zoom lagi nih. Di sini ada nih panah ini untuk pindah-pindah keyframe. Maksudnya pindah pilihan dari keyframe-nya. Nah, kita pindah kayak gini. Ini untuk presisinya aja. Kalau mau bisa kayak gini manual, digeser aja di sini sampai pas. Sambil dipencet shift ya, shift kayak gini nih. Tuh kelihatan kan di video ada shift dipencet, maka dia akan lebih presisi di bagian keyframe-nya. Ketika kita pencet shift sambil digeser ya pakai mouse sini, nah sambil pakai shift tadi, maka dia akan presisi. Nah kayak gini, ini kan udah ada animasi. Kalau kita tidak sengaja ya naruh di sini, ini jangan sampai ya tidak sengaja, maka di sini akan ada tambah keyframe di tengah. Dan siapa tahu misalkan kita lupa, soalnya kita bisa transform lewat sini juga. Di sini nih, langsung di komposisi panelnya bisa dilihat ada garis ya kan di situ. Dia akan terpindah. Hati-hati ya, jadi jangan sampai salah ketika kita mindah-mindah keyframe-nya ini. Jadi harus presisi di sini tadi, di tengah, di pas di keyframe-nya. Kalau mau mindah posisinya. Nah ketika kayak gini kan ada keyframe-nya nih, ini animasinya itu statis ya, statis gitu. Nah kalau mau kita bikin kinetic atau smooth, maka kita pakai ini di select dulu semuanya, keduanya ya, baru kita bisa klik kanan. Di sini ada keyframe assistant. Nah di sini kita pencet yang easy is ya, atau shortcutnya F9. Ini kehalang ya, gimana biar nggak kehalang. Nah biar nggak kehalang, mungkin semoga nggak kehalang di sini. F9 di sini easy is. Ini easy is masih kehalang kayaknya sih. Mungkin kayak gini nih, gue pindah ke samping sini layarnya. Nah kayak gini keyframe assistant. Nah, di sini kelihatan kan easy is F9. Ini kita aktifkan dulu, soalnya kalau nggak kayak gitu nanti di grabnya bakalan
rata kayak gini nih, karena dia kan statis tadi. Untuk geser-geser bisa pakai di sini, atau yang gua bilang kemarin tuh pakai spasi tadi, atau ini kan jadi move tool gitu, atau pakai apa ya, nggak ada lagi sih, emang itu doang, spasi, atau hand tool ini tadi nih bisa. Enaknya tadi pakai spasi sambil dipencet klik ya kan, nih ya kan rata kayak gini nih. Jadi harus kita select keduanya kayak gini, klik kiri terus ditarik aja kayak gini. Nah, klik kiri di mouse ditarik kayak gini pokoknya. Nah, terus yang ini tadi isi is F9, maka ketika kita pencet sini pastikan yaitu ke select tadi ya. Nah, ketika dipilih dia akan ini nih, ada nih kelihatan, kita bisa klik di sini tadi nih. Nah, ini namanya grab ya, kayak lengkungan kayak gitu. Ini sebenarnya sudah sedikit lebih bagus, smooth sedikit, tapi belum lebih bagus lagi. Nah, sebenarnya seharusnya ini terpisah sih penjelasannya, cuman gua akan contohin. Di sini ketika kita mau bikin dia lebih cepat di awal, maka ini pendek. Maka dia akan lebih cepat di awal gitu. Terus yang ini kita mau outnya atau penutupnya lebih lambat, maka kita tarik aja di sini. Tarik kayak gini. Pakai mouse ya, diklik kiri. Tarik sampai ujung. Maka dia akan muncul lebih cepat di awal dan lambat di akhir. Atau mau sebaliknya kayak gini. Kita bikin dia lebih lambat di awal, kemudian cepat di akhir. Dia akan lambat terus menjadi laju kayak gitu, menjadi cepat. Nah, seperti ya, contohnya ya. Nanti kita akan bikin pembahasan terpisah karena bisa jadi panjang videonya. Ini aja harusnya udah panjang nih, padahal lebih banyak pembahasannya sini nih. Aduh, jadi ada part 3 nya dia, padahal males bikin part 3. Nah, untuk yang penjelasan keyframe, padahal nggak masuk sih ini ya penjelasan keyframe ya, malah tambah ya kan. Selanjutnya mungkin gua skip ke sini deh, cara play sebagian timeline dulu ya kan. Ini kan kita play dari awal, dari menit, dari 0 sampai 1:30, 1 menit 30. Gimana caranya biar sebagian aja yang di play? Itu ada caranya ya. Caranya itu bisa kita geser di sini nih. Nih. Nah, ada tuh yang kayak biru, dan yang ujung sini nih, nggak kelihatan, sedikit ketutup ya. Yang ujung. Nah, kita geser, ini kan jadi kecil nih birunya. Maka dia hanya akan memplay yang bagian sini ketika kita play. Nah, dia akan ngeloop ya. Karena kenapa? Karena di bagian sininya ini kan ada yang preview di sini. Ini sudah disetting untuk looping gitu. Ada, kalau misalnya settingannya mana ya? Oh, ini nih. Settingan looping. Kan ini maksudnya ini loop. Kalau ini enggak loop gitu. Maksud loop itu ya keulang-ulang nih. Kita biarin aja nih keulang-ulang nih di playnya nih. Nah, kayak gitu. Itu untuk play yang sebagian tadi saja. Itu bisa pakai shortcut. Shortcutnya itu adalah B. B itu untuk yang bagian ujung sini yang awal. Misalnya kita pencet B, terus N-nya kita mau di 40 detik sini misalkan. N. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Shortcutnya tadi B sama N. B untuk yang awal, N untuk yang akhir. Itu untuk shortcutnya. Kemudian ya udah habis sih, sampai situ aja. Nah, terus yang selanjutnya itu ada di sini cara trim komposisi lewat timeline. Maksudnya itu komposisi yang di trim apanya? Maksudnya itu yang bagian komposisi yang final ini. Kita misalkan mau memperpendek durasi dari komposisinya. Misalkan ini kan 1 menit nih udah nih jadinya nih. Kita mau trim dia jadi kisaran berapa detik gitu. Maka kita bisa pakai cara ini tadi. Ini kan udah ada tandanya nih. Anggaplah misalkan nggak ada tandanya,
ini belum bisa ngetrim ya. Jadi misalkan kita mau trim tadi bagian yang detik 10 B terus ke 30 sini, berarti itu sekitar berapa detik tuh? 20 detik kan. Ketika kita mau trim cuma bagian sini aja nih, durasi dari komposisinya, maka pencet sini. Ini ada namanya pencet kanan di sini. Ini ada namanya trim com to work area. Nah, ketika kita klik ini, komposisi kita akan lebih pendek karena dari awal di sini bisa dilihat di sini detiknya dari 9:21 atau 10 detik tadi sampai 30 detik sini ya, komposisinya jadi lebih kecil ya. Misalkan kita kan lagunya ternyata kita mau cuman 30 detik dari komposisinya tadi, bisa kita pendekin kayak gitu ya. Nih jadinya maka kayak gitu. Cuman ini nanti kalau kita potongnya di 10 detik, pastikan yang di sini settingan com, ini pencet yang 3 garis 3 di sini. Ada garis 3 di sini kan. Ingat, terus kita komposisi setting terus ke sini. Ini yang start timecode baru kita ubah jadi 0. Supaya apa? Supaya start timeline-nya itu dari 0 lagi di sini nih. Bisa dilihat kan dari 0 lagi di sini. Terus N-nya 20 detik. Nggak kayak tadi startnya dari 10 gitu. N-nya ke 30. Ini biar lebih bagus aja sebenarnya. Nah, udah sampai situ. Mungkin ini dulu yang part sini ya, ini udah agak panjang, nanti kita sambung. Padahal rencananya sampai penjelasan solid layer nih. Tapi ternyata masih kurang. Jadi harus ada part 3 ya. Ya kalau ada salah kurang mohon dimaafkan ya. Jadi ada beberapa kesalahan teknis juga. Jadi videonya mungkin akan dipotong-potong. Ya, itulah. Terima kasih yang sudah nonton, dan kalau ada yang mau like, subscribe, atau share, terima kasih. See you, bye-bye di next video part 3. Semoga terus berkembang channelnya. See you.